produk ini adalah khas produk Indonesia. Nah, dulu kalau yang zaman 70-an 80 kan masih ada nonton TV. Aku cinta buatan Indonesia. Itu masalah TV-nya masih hitam putih. Gunakan produk-produk Indonesia, halal bihalal. Ini adalah produk Indonesia sebagaimana riwayat kemarin, cerita kemarin, produk halal bihalal jasa daripada Kiai Wahab Hasbullah, sehingga orang itu melestarikan setiap tahun untuk melaksanakan halal bihalal, dan juga itu berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin malam minggu sudah bersama-sama kita kaji. Sekarang sangkut paut, karena halal bihalal itu intinya dari besarnya adalah silaturahim. Maka di sini ada hal-hal yang mana kita ini sangat-sangat dipentingkan silaturahim, karena memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak kita macam ini kan silaturahim ini silaturahim. Acaranya yasinan, tapi di dalamnya terdapat banyak-banyak kebaikan. Pertama silaturahim, yang kedua ya kita berzikir, yang ketiga kita majelis taklim. Semuanya tidak ada yang jelek. Masalah makanan itu tambahan aja, ada di sebelah kanan. Itu juga bagus, sedekahan. Paling penting sedekahan itu. Tambahan aja bikin tambahan aja. Sedekahan insyaallah tidak ada yang jelek di dalam acara yasinan. Jangan hanya menerima yasin. Ya yasin saya tidak apa-apa, kalau yasinan itu masalah. Ini kan kan? Apa-apa banyak tahlil, kalau tahlilan masalah. Bisa aja orang kasih sarung tapi tidak mau. Kasih tato nggak mau. Tato lah. Kacau gitu. Kasih celana nggak mau, celana ada kacau. Kan begitu prosesnya. Yasinan itu boleh, oke lah kalau begitu yasinan tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu yasinan. Yasin tidak apa-apa baca yasin. Yang tidak boleh yasinan. Tidak apa-apa baca tahlil. Yang tidak boleh tahlilan. Jangan masalah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala barru bil ayasil rajul muta'abi. Ini Rasulullah bersabda bahwasanya satu kebaikan, sesuatu yang sangat baik itu ayasil rajul muta'abi. Itu menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan terhadap kenalan orang tua kita. Ini Rasulullah mencontohkan begitu. Kenalan orang tua kita aja kita masih disuruh untuk menyambung supaya tidak putus. Apalagi kalau saudara kita, apalagi kalau keluarga kita. Ini malah dianjurkan, malah disangatkan, sangat-sangat dianjurkan. Orang lain aja yang butuh hanya kenalan orang tua kita. Ini Rasulullah memerintahkan untuk disambung tali silaturahimnya, disambung persaudaraannya, disambung perkawanannya. Ya, di antara kita begini nih, ini adalah menyambung tali persaudaraan silaturahim, dan ini memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abdullah bin Dinar anna Abdullah bin riwayat anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan minal a'rab laqiyu fi tariqil Makkah wa lam alaihi Abdullah bin Umar wa hamalahu ala himarin kana yaqubu wa atahu imamah kana ala rasi qala ibudina fa qulna lahu aslahu innakum a'rab wa hum yardawna bil yasir fa qala Abdullah bin Umar inna abaha kana budda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini satu riwayat. Riwayat ini diceritakan dari Ibnu Umar bersama dengan sahabat Dinar bin Abdillah. Suatu saat itu Ibnu Umar atau anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan dengan Ibnu Dinar.
jalan-jalan, kemudian ketemu anna rajulan minal A'rab laqiyah, ketemu dengan orang Arab Badui, Arab Totok. Tapi misalnya kita untuk sosok surat tahu sandaran, ya kan? Semua kayak wis kerjaannya pas sawah, macul ya pokoknya wis. Surat ngerti kulo blas pokoknya. Dua sosok pokoknya wis Arab Badui ini dua sosok. Nah, wa hamalam ala fimarin kana yarkubu. Minal ardi lagi itu ditoriki Makkah wasallam alaihi Abdullah. Ini sama-sama dalam perjalanan menuju ke Mekah. Kemudian melihatlah Abdullah dan Umar ini melihat Arab Badui jalan kaki. Orang duwe unta, orang duwe kemar, tidak punya kuda, akhirnya jalan kaki. Boro-boro minta hotel. Di sana kan ada hotel. Indonesia masih bisa naik minta hotel, kan? Ini tidak ada. Taksi, tidak ada taksi. Tidak kuat bayar. Ada taksi mana? Ada taksi. Ini ada taksi. Wa amalau ala kemarin karena yang duduk. Kemudian Ibnu Umar ini naik himar, beliau naik himar. Kemudian begitu tahu Ibnu Umar ini tahu ada orang Badui Totok tadi, Arab Totok tadi berjalan kaki, anak himar karena yang kedua atau imamah. Kemudian Ibnu Umar langsung manggil, bro, sini nih, naik di belakang saya. Jadi dinaikkan ke himarnya. Ini contoh dari teman. Jadi misalkan dengan naik motor apalagi naik mobil, yo enek bolo nih kenalan bapak itu atau bolo yasinan laku, yo seyukiannya, bro ikut yuk, jangan tiba titit, woi duluan ya. Tidak tahu malam Jumat kayaknya. Apalagi yang jalan tuh Pak saya itu, wah walak memang. Kemudian dia ini jalan kaki, dibel duluan ya. Duluan aja. Pelecehan. Tak beradab sini. Jadi saya tidak umat Ibnu Umar tuh naik himar, yang jalan itu loh orang Arab Totok Badui, orang Badui itu dipanggil naik ke himar saya. Habis itu wa'asau imamah. Kemudian Ibnu Umar memberikan surganya kepada Arab Badui. Memberikan surga bukan hanya dinaikkan, tapi diberikan surga. Jadi contohnya, kalau begitu kita ketemu saudara kita naik mobil, di situ ada makan, dikasih. Jangan dimakan sendiri. Apalagi tamunya dari mana belanja kan? Banyak tuh rotinya. Ngomong tok dan mau ngasih. Nah, pelanggaran 2 kali. Ini jaminan. Jadi juga dipanggil, ditolong, sama-sama naik karena salah satu reja Nabi itu juga diberikan hadiah waktu amaman akan ala rosihi. Maka Ibnu Umar memberikan imamah surban kepada bajunya, pakai ke kepalamu. Nah, ya kan? Luar biasa ini Umar. Apalagi kita, sudah punya apa-apa, kan? Derajat enggak, namun enggak, sedang kan sudah punya derajat beliau. Ini masih menghormat kepada orang desa. Ibnu Himar Ibnu Dinar fakulna lahu. Kemudian Ibnu Dinar melihat semacam itu, maka beliau katakan aslahakallah innahu ma'rahu wa hum yardawna bil yasir qala Abdullah Umar. Maka Ibnu Dinar katakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kau. Yang mana orang Arab Badui ini orang yang sangat-sangat senang bila dikasih sesuatu walaupun toh hanya sedikit. Nah, walaupun toh hanya sangat luar biasa Badui. Kalau dikasih terima kasihnya betul-betul luar biasa matur suwunnya. Bahwa Umar inna abana, dan dijawab Sayyidina Umar karena Ibnu Dinar tidak tahu siapa laki-laki itu. Ternyata Faqala Abdul Umar inna aba hada kana wudda li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata si Badui Totok ini adalah kenalan bapak saya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ini
Jadi ya siapa saja lah, tidak harus kenal apa saja. Seperti kita kenal saja. Kita kenal satu D, satu RT, satu dan sebagainya. Ya, upayakanlah kalau ada teman kita, kecuali kalau nggak mau, sama yuk. Nggak mau, saya mau jalan kaki, ya silahkan saja, rasain aja capek, nah itu ya kan. Tapi ya terlalu kalau kita nggak nawarin gitu ya, nggak nawarin. Oh olahraga bilang, nggak nawarin cuma dibel, sorry ya duluan. Nah aslinya terus dulu, nanti kurang ajar ya. Sudah tahu capek-capek jalan, nggak mau lagi nawarin. Wah ini sampai itu Rasulullah SAW ya kul. Inna, mengapa Ibnu Umar itu melakukan hal semacam itu? Dikarenakan beliau mendengar Rasulullah bersabda, Inna abarubirin sulah rojul ahlu mudabeh. Karena sesuatu yang sangat baik, kebaikan yang baik itu adalah menyambung silaturahim kepada seseorang yang mana orang itu adalah kenalan bapak kita. Walaupun toh hanya kenalan bapak, tapi di sini Rasulullah menyarankan akan mensabdakan berikan contoh untuk supaya tetap nyambung silaturahim. Maka ini salah satu bentuk halal bihalal, alasannya daripada halal bihalal yang diadakan oleh para kiai karena pentingnya silaturahim. Wa fi riwayat Ibnu Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza kharaja ila Makkah. Jadi dalam riwayat lain, idza kharaja ila Makkah kana lahu imarun yatarawaqu alaihi idza alla rubar rahilah. Di dalam riwayat lain bahwasanya Sayyidina Umar di saat berjalan ke Mekah ini bawa serep. Jadi beliau membawa unta juga membawa himar. Dan berjalan bertemulah dengan si Arafat tadi. Ini makan lahu himarun mutarawahu alaihi. Jadi membawa syarat himar untuk gantian. Idza malla rukubar rahilah wa imamatun yasuddu biha rasahu. Maka di riwayat yang lain si Badui tadi diberi unta. Kalau yang di atas tadi si Badui diajak naik himarnya. Kalau di sini si Badui diberi himarnya, diberi. Ya silakan naikin himar nih. Kemudian juga dikasih imamah. Nah, siapa tahu dengan naik mobil sambil bawa motor di dalamnya. Tahu Pak saya lewat berhenti Pak saya, oh ini ada orang itu bawa aja pulang Pak ya kan ya. Nah tadi kan saya Ibnu Umar naik untanya, hebatnya dikasih sama Baduinya. Toyo ini Pak. Kira-kira ada syaratnya ya? Langka kali ya? Langka. Tidak hotel kira-kira ya langka ya. Kasih mereka belajar dengan mainnya tidak hotel. Bila ada di dinarna, law limarun yatarawaqu alaihi idza malla rukubar rahilah wa imamatun yashuddu biha rasa wa bainahu wa yawman ala dzikal himar idza marra bihi a'rabiyyun faqala alasta fulanan wa fulan qala bala fa'atul himar qala. Nah jadi setelah begitu Sayyidina Umar berjalan ke Mekah sampai membawa unta, kemudian membawa himar. Taulah si tadi bi Arabiyun. Faqala alas bulan-bulan ditanya, "Bro, sampean anake Pak Joto?" Nah, begitu nah. Oh iya. Bala. Kemudian begitu tahu bahwa dia adalah saudara, ya sebuah kenalan daripada bapaknya, fa'atul himar, maka diberilah himar orang Arab tadi oleh Ibnu Umar. Faqala irkab hada wal imamah. Dah, naikin himar ini sambil engkau pakai sorban, maka menjadi mulia. Nah, yang dulunya orang Arab Badui betul-betul tokoh, begitu naik himar dipacai kalau Ibnu Umar, kemudian dari imamah, maka disitulah akan ada terdapat kemuliaan kepada Arab Badui, ada kesetaraan di pandangan manusia. Kamu imamah qala usybiha raksaka faqala la ba'du ashabih
ghafarallahu laka a'taita hadzal a'rabi himaran kuntu yatarwadu alaih wa imamah kunta tashuddu biha ra'sak. Faqala ini sami'tu Rasulullah yaqulu inna min habaril birri silahu rajul ahlu buddi abihi ba'da ayyuwali wa inna abahu kana shadiqan min Umar radhiyallahu. Ini kan sama riwayatnya. Kemudian hadis yang kedua, wan Abi As'ad bidhamil hamzah wa tisin. Sa'id radhiyallahu anhu, bayna nahnu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a rajulun min Bani Salimah qala ya Rasulullah hal baqiya min birrin awadda syai'un afarru ma bihi ba'da mautihima faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infatu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahim allati la tusallu ila. Ini sudah belum ya? Belum ya. Nah, hadis yang kedua bahwasanya pada suatu saat dari Asyad, suatu saat Asyad ini duduk-duduk sama Rasulullah. Kemudian kita ja'arajun min Bani Salim. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Bani Salam. Qala ya Rasulullah. Kemudian sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawa syai'un abarruhuma bi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa saya lakukan? Adakah kebaikan yang bisa saya lakukan sepeninggal daripada kedua orang tuaku? Nah, ini ada juga ulama yang memakai untuk dalil sholat. Qala ya Rasulullah hal baqiya min birrin aw ba'u syai'un abarruhuma bi ba'da mautiha. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, posisi orang tuanya sudah meninggal, artinya sudah tidak ada lagi proses memandikan, nyolat, tidak ada lagi. Ya, karena ini ada yang mengatakan ini sudah lama dan akan masih baru. Mimpi atau syai'un abarruhuma ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ikfatu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahim allati la tusallu ila bihima wa ikru sadiqihima wa Abu Dawud. Pertama, jadi setelah sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang bisa saya lakukan? Kebaikan apa yang bisa saya lakukan setelah kedua orang tua saya meninggal? Nah, satu, faqala na'am sholat alaihima, sholatlah untuk keduanya. Nah, di sini ada mengatakan kalau ini sholat jenazah, ya kayaknya ini tidak masuk karena posisi mayat jenazah sudah selesai. Karena kalau ada sholat pasti ada bersamaan dengan yang lainnya. Maka ada pendapat yang kedua, ini adalah satu sholat lahir, yang kedua sholat qadha. Karena hadis lain juga ada satu sholat lahir, yang kedua sholat qadha. Artinya apa? Kita ini yang masih hidup, bila mana ada saudara kita yang meninggal mungkin dijauhkan dan lain sebagainya, maka kita masih diperbolehkan untuk sholat gaib atas orang yang meninggal. Yang kedua, bahwasannya bila mana orang tua kita tahu orang tua kita di saat meninggal itu punya banyak hutang sholat. Misalkan 3 bulan sakit tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sholat dan sebagainya. Posisinya belum pikun, tidak pikun, panas. Ya, kita tahu sebelum meninggal itu banyak meninggalkan sholat. Maka sebagai ahli warisnya ini juga diperkenankan untuk mengodok sholat orang tua kita yang ditinggal. Misalkan 3 bulan, ya kita lakukan. Bisa dibagi-bagi. Misalkan saudaranya 10, bisa dibagi.
Satunya sama bagian sholat zuhur ya, sama bagian sholat asar ya, sampai bagian sholat maghrib lagi supaya ringan. Itu bisa dalam satu keluarga akan ringan. Ya, yang agak berat itu sudah yang ditinggal banyak, kemudian anaknya cuma satu. Wah, tili-tili. Bisa ada akal. Panggil saudara, teman-teman majelis malam Jumat. Bisa. Gampang kan? Panggil teman-teman, minta tolong mengkodok sholat bapak saya. Bisa. Gampang kan? Gampang. Apa yang tidak gampang? Gampang. Fadilahnya sehingga bapak kita sudah terlunasi, insya Allah terlunasi sholat-sholat yang ditinggal. Nah, ini ada ulama mengatakan ini sebagai dalil sholat wajib bisa, kemudian mengkodok sholat wajib yang ditinggal orang tua kita ini diperbolehkan. Ini sebagai wujud anak-anak soleh, karena sahabat tadi bertanya apakah adakah sesuatu yang bisa saya lakukan, berarti kan sudah lewat jenazahnya, yang bisa saya lakukan setelah kedua orang tua saya meninggal. Maka jawab Rasulullah yang pertama, sholatlah untuk keduanya. Nah, itu tadi pembahasannya. Nah, karena kalau ini rujukannya ke sholat jenazah, kayaknya kurang pas. Maka selalu cocok dengan ulama yang berpendapat ini dua tadi, sholat wajib sama sholat qadha. Jadi sholat wajib, orang tua kita punya hutang sholat wajib, kemudian kita sebagai anaknya mengqadhanya dengan niat untuk bapak kita, untuk ibu kita. Tapi ya prakteknya jangan double-double. Kemarin itu ada, saya sampaikan kepada ibu-ibu ini. Habis itu ada pertanyaan, Pak Ustadz, Pak Rofi'i, bolehkah tak double menantu saya, kemudian suami saya, bapak saya, ibu saya, jadi satu sholat mau double 4 orang. Ini apa bingung nanti malaikatnya. Si bapak ini siapa tahu? Ya satu-satulah prakteknya. Lah kalau satu sholat kemudian sholat zuhur, satu sholat zuhur 4 orang, bingung malaikatnya ngerti kan? Kacau akhirnya. Tidak apa-apa, bagus. Jadi banyak pertanyaan itu memang kalau melalui SMS itu memang banyak memang. Mungkin kalau di sini kan, kalau ibu kan kalau di forum itu kan malu, akhirnya pertanyaan SMS itu bagus saja. Jadi merespon. Nah, kemudian jawaban yang kedua, yang pertama adalah na'am ada. Maka sholatlah untuk keduanya. Sholat kelamaan juga nih. Lupa aku. Lupa aku kayak sama ibu aja yang baca ya. Karena sama bapak itu lebih membahayakan. Ada poin. Nah, satu hadis aja. Fair satu hadis. Waqala as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kemudian bacakanlah istighfar untuk keduanya. Maka kita ini banyak-banyak diupayakan istighfar diniatkan untuk bapak. Nah, kalau istighfar boleh ya satu keluarga, bahkan satu kampung tidak apa-apa, dirokol dan siji satu keluarga tidak apa-apa, dirokol tidak apa-apa untuk istighfar, tidak apa-apa. Wa infaq ahdihima, kemudian wa infaq ahdihima, kemudian melanjutkan atau membayar janji-janji yang belum terpenuhi, atau mungkin dulu pernah wasiat atau mungkin bagaimana begini dan sebagainya. Maka kita sebagai ahli waris ini wajib untuk
membayarnya. Wasilaturrahim allati la ya ini wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, dan menyambung persaudaraan terkecuali memang kita tidak tahu sama sekali, yang tahu hanya bapak ibu kita almarhum, maka itu tidak ada anjuran. Yang anjuran itu bila mana kita kenal kalau itu saudara atau kenalan bapak kita, kalau itu kenalan mama kita, maka itu oleh Rasulullah dianjurkan kenalan-kenalan itu disambung lagi. Makanya kita kumpul malam Jumat ini kan di dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah. Maka insya Allah siapapun yang senang dengan sunnah sekecil apapun, insya Allah itulah yang nantinya akan dicegat oleh Rasulullah di pintu surga. Jadi yang ingin dicegat Rasulullah di pintu surga, ya gigihlah untuk menjalankan sunnah Rasulullah. La tusallu illa bihima wa akrimu shadiqihima, dan juga muliakanlah saudara-saudaranya. Nah, ini juga dimuliakan saudara-saudara, bapak, ibu kita dan lain sebagainya. Nah, inilah termasuk salah satu wujud gambaran bahwasanya mengapa para kiai ini khususnya di Indonesia selalu mengadakan halal bihalal. Ini masih ada hubungannya karena silaturahim sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang jauh dengan kita, apalagi kalau saudara kita dalam satu keluarga. Karena yang biasanya yang jauh itu malah hanya keluarga, kan? Nah, inilah jika jangan sampai kita ini mumpung masih ada waktu, sempatkanlah bila mana saudara mungkin saudara tidak gubris dengan kita, ya, karena sambatnya saya punya saudara, tapi dia itu setiap saya datangi, tidak pernah gubris, ya kan? Terus pokoknya setiap marah-marah, maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya saudara, setiap ketemu sama saya selalu marah, tidak pernah respect. Setiap saya ke sana selalu saya dibisiki dan sebagainya. Apa gambarannya? Engkau seperti mendulang apa? Nah, itu bagaikan engkau menyuapin abu panas, menyuapin api panas. Artinya apa? Kalau kita juga seperti itu, artinya kita tidak mau nyambung, sama-sama kuplaknya. Itu sama-sama dosa kuplaknya. Makanya daripada Rasulullah, kamu itu seperti menyuapin abu panas kepada saudaramu. Kemudian lanjutannya, bila engkau terus melakukan semacam itu, artinya terus menyambung, maka Allah akan menolongmu. Artinya dengan harapan saudara kita ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu sabar. Nah, daripada kita sama-sama kuplaknya kan. Nah, semoga kita semuanya diberikan kemurahan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan banyak kesempatan untuk silaturahim. Amin. Insyaallah malam Jumat nanti di Mushola Al-Ikhlas RT 40 di ini Pak Kiai Abdul Syekh Pak Syekh. Dan jangan lupa ya, yang mau hadir setiap Ahad pagi, insyaallah Ahad besok action. Action. Kemudian yang kedua undangan Ahad juga setelah kajian tasmiyah di rumahnya Bapak Noro jam 7. Islamu tidak usah pulang, ya, tidak usah pulang dari kajian, istirahat sebentar, ngopi, tapi itu berangkat. Nah, ya, siapa yang bisa hadir semuanya diundang, yang bisa hadir semuanya diundang oleh Pak Loro.
Ahad jam 7 pagi. Masih malam Rabu di musola gitu ya. Demikianlah acara-acara yang bisa insyaallah kita lakukan. Semoga kita diberikan nasihat dan tujuan Allah Ta'ala. Kita sholat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.